mau nge-share bisnis development plan yang sudah kami susun, mulai dari konsep awal, analisis pasar, struktur biaya, sampai gimana kami pakai AI dalam operasional bisnis kami. Presentasi ini sekaligus bagian dari tugas mata kuliah Analitika Bisnis Berbasis AI. Jadi, selain menjelaskan bisnisnya, kami juga bakal tunjukin secara konkret gimana AI kami integrasikan di dalam proses kerja kami. Let's get into it. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu sama tim Alkawin. Perkenalkan, saya Alika Zahra sebagai Finance Manager. Saya Vanita Aditya sebagai Marketing Manager. Saya Aini Mardewati Mena sebagai General Manager. Saya Anissa sebagai Research Manager. A few moments later. Awir adalah brand fashion wanita yang menjual produk kemeja atas melihat kekinian dan multifungsi. Jadi bahannya ada. Untuk bahannya kami menggunakan katun rayon premium. Untuk sistem penjualan atau model bisnisnya kami menggunakan make to order dan ready stock. Dan bisnis kami Alkawir ini masih dalam tahap early stage atau rintisan. Untuk platform penjualan kami menggunakan Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Instagram, bahkan WhatsApp. Nah, dari bisnis Alkawir, siapa yang kita sasar dan mengapa? Di sini kami menyasar 3 kategori. Yang pertama, pelajar atau mahasiswa dengan usia 17 sampai 22 tahun. Yang kedua, ibu muda pekerja dengan usia 23 sampai 30 tahun. Yang ketiga, ibu muda aktif dengan usia 28 sampai 38 tahun. Nah, kenapa segmen ini? Karena data menunjukkan bahwa Gen Z dan milenial merupakan pertumbuhan yang sangat pesat pada fashion online. Karena mereka berbelanja di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Oke, selanjutnya apa yang kita jual dan mengapa pelanggan harus memilih Alkawir? Yang pertama, dengan kemeja atasan tadi, atasan kekinian multifungsi, kami menggunakan bahan katun rayon yang adem, lembut, dan nyaman. Harganya juga fleksibel dan kompetitif untuk ukuran S, M, L, XL. Untuk kami juga bermitra dengan konveksi lokal yang terpercaya. Dan keunggulan untuk Alkawir multifungsi karena Gen Z dan milenial itu sangat suka memakai fashion yang bisa dipakai untuk kemana aja. Jadi karena mereka nggak mau ribet ganti-ganti baju. Oke, baik. Sekarang saya serahkan kepada Vanita yang akan memperkenalkan produk kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan produk Alkawir. Alkawir memiliki beberapa produk yang bisa dipakai oleh konsumen. Yang pertama itu ada kemeja oversize, yang kedua ada kemeja kasual, yang ketiga ada kemeja wispy. Pertama, kemeja oversize itu model ini memiliki potongan yang longgar sehingga nyaman untuk dipakai oleh konsumen, mau itu mau buat kampus ataupun daily. Dan yang kedua ada model kasual. Model kasual ini dia dibuat lebih simpel dengan potongan yang rapi sehingga cocok digunakan untuk bekerja di kantor, untuk meeting, presentasi, daily dan activity. Yang ketiga itu ada kemeja wispy. Jadi kemeja wispy itu dia didesain lebih feminin dan elegan sehingga cocok untuk digunakan saat bekerja, menghadiri acara resmi, formal maupun dengan tampilan yang lebih rapi tetapi tetap nyaman. Di sini kami memiliki 3 kompetitor utama dan metode pemasaran mereka. Yang pertama ini ada bisnis April, yang kedua ada Handplay, yang ketiga ada Equinos. Nah, mengapa kami membandingkan Alkawir dengan 3 kompetitor ini? Karena ketiga brand tersebut itu berhasil memiliki branding yang kuat, kualitas produk yang baik, dan aktif membuat konten di media sosial sehingga semua produknya itu bisa mencapai penjualan
lebih banyak setiap tahun atau mungkin setiap harinya. Kenapa kami membandingkan Alkawir dengan 3 kompetitor ini? Karena ketiga brand tersebut itu berhasil memiliki branding yang kuat, kualitas produk yang baik, aktif membuat konten di media sosial, serta bekerja sama dengan influencer dan rutin meluncurkan koleksi baru, sehingga penjualannya itu meningkat dengan pesat. Nah, dari analisis ini kami belajar bahwa konsumen tidak hanya melihat harga, tetapi juga kualitas produk, tampilan visual, dan kepercayaan terhadap brand. Selanjutnya ada struktur biaya Alkawir. Jadi, rencana anggaran batch pertama kita akan mengeluarkan dalam jumlah 30 piece. Nah, modal awal itu yang kita gunakan sekitar 2.500.000 untuk bahan baku atau kain katun rayon mencapai 900.000, untuk jasa jahit dan produksinya itu 750.000, untuk atribut produk, label, tag dan kemasan itu sekitar 300.000, dan untuk biaya operasional, foto produk, iklan ongkir dan lain-lain itu 510.000. Nah, sehingga total awal itu menjadi 2.500.000. Biaya tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku yang tadi dan proses produksi, karena kami ingin menjaga kualitas produk. Dari total biaya tersebut diperoleh HPP sekitar 83.000 per piece. Dan produk tersebut dijual dengan kami dengan harga 120.000 hingga 150.000. Nah, agar tetap memperoleh keuntungan sekaligus tetap kompetitif di pasaran. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh manajer finansial, yaitu Alifah. Padanya dipersilakan. Terima kasih Konita. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 skenario penjualan bulanan atau year. Skenario pertama adalah konservatif, yaitu penjualan 20 produk atau 20 pieces dengan omset 1,5 juta. Pada kondisi ini perusahaan masih mengalami kerugian sekitar 1,270. Skenario kedua, moderat atau target, penjualannya 30 produk dan kerugiannya 370. Untuk penjualannya ada di 2,4 juta. Sedangkan skenario optimal, penjualan produk 50 dengan omset sekitar 4,25 juta, sehingga laba yang diperoleh mencapai sekitar 1,4. Selanjutnya slide ini menjelaskan kapan modal awal Alkawir dapat kembali atau yang disebut dengan break even point. Harga pokok produksi atau HPP sebesar 55.000, sedangkan keuntungan atau margin yang diperoleh setiap produk 24.000. Berdasarkan perhitungan, perusahaan harus menjual sekitar kurang lebih 123 pieces agar modal awal sebesar 3 juta dapat kembali, dengan target sekitar 30 produk setiap bulan. Maka estimasi modal akan kembali dalam waktu sekitar 4 bulan. Pada operasional Alkawir, kami memanfaatkan beberapa teknologi AI untuk membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien dan menghemat biaya operasional. Pertama, ChatGPT untuk membantu riset trend fashion, membuat caption Instagram, serta copywriting produk sehingga promosi menjadi lebih menarik. Kedua, Canva AI membantu membuat desain konten promosi secara otomatis sehingga proses pembuatan konten lebih cepat. Selanjutnya, TikTok Insight digunakan untuk melihat tren yang sedang viral dan mengevaluasi performa video agar strategi pemasarannya lebih tepat sasarannya. Untuk penjualan, kami menggunakan Shopee Analysis guna memantau perkembangan toko, jumlah penjualan, serta produk yang paling diminati. Kemudian, remove background, membantu menghapus background foto produk agar tampil lebih profesional tanpa harus melakukan sesi foto yang mahal. Terakhir, Google Sheet AI digunakan untuk membantu membuat proyeksi omset dan laporan keuangan sehingga proses analisis menjadi lebih mudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Baik, terima kasih kepada Alifah. Di sini saya akan memaparkan analisis SWOT Alkawir secara keseluruhan. Yang pertama ada strength yang
harganya itu fleksibel, bahan berkualitas, desain multifungsi, dan identitas brand lokal yang kuat. Kedua ada weakness, modal kami masih terbatas, brand kami masih dalam tahap awal, tetapi ini bukan kelemahan permanen, ini adalah fase. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Ya, di sini pasar fashion online di Indonesia tumbuh lebih pesat dan didukung dengan Gen Z dan milenial aktif berbelanja online. Dan terakhir ada trade, persaingan yang ketat dan tren yang bergerak cepat. Tapi justru ini disinilah AI kami jadi keunggulan karena kami bisa monitor tren dan just lebih cepat dari kompetitor yang masih menggunakan dengan fitur manual. Dan adalah strategi pengembangan. Yang pertama ada konten konsisten. Jadwalkan konten rutin dengan bantuan AI dan TikTok dan Instagram. Yang kedua, platform expansion. Aktif di semua channel yang relevan dan optimasi di toko di setiap platform. Yang ketiga, brand bundling jangka panjang, termasuk eksplorasi, kolaborasi, dan lokal creators yang punya audiens yang elegan dengan target market kami. Kemudian di sini ada identifikasi risiko dan mitigasi. Kami juga jujur dalam soal risiko, karena bisnis yang enggak punya risiko manajer itu bukan bisnis yang serius. Kemudian ini risiko kualitas produk kami tangani itu dengan kontrak QC tepat per batch. Overproduction kami hindari dengan sistem per order. Kemudian persaingan pasar kami jawab dengan diferensiasi. Persaingan pasar kami jawab dengan diferensiasi desain yang konsisten dan risiko inkonsistensi konten kami atasi dengan augmented content scheduling berbasis AI. Dia risiko udah punya mitigasi, kami tidak menunggu masalah datang dulu baru beraksi. Baik, terima kasih. Kemudian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ayu. Baik, untuk menutup sesi pengenalan produk kami atau bisnis kami mempunyai 3 kesimpulan. Yang pertama, usaha kami layak secara finansial dengan BEP tercapai di bulan kedua. Yang kedua, manajemen cash flow ketat diperlukan di batch pertama. Yang ketiga, AI mempercepat operasional konten dan analitik penjualan. Jadi, langkah yang kami prioritaskan, yang pertama, finalisasi mitra jahit. Yang kedua, membuka toko online. Yang ketiga, produksi batch pertama. Dan yang keempat, aktifkan konten pemasaran. Baik,